Pada pagi hari di tanggal 26 Desember 2004, laut di Aceh tiba-tiba surut begitu jauh hingga karang-karang yang selama ratusan tahun tersembunyi akhirnya terlihat. Anak-anak berlari ke dasar laut yang mengering, orang dewasa terpana dan sebagian lagi sibuk memotret fenomena yang terasa seperti keajaiban alam yang turun tiba-tiba. Tidak ada sirine, tidak ada peringatan, tidak ada suara apapun yang mengatakan, lari sekarang. Dan inilah bagian kontroversinya. Fenomena ini bukan misteri sama sekali. Dalam dunia sains itu adalah tanda paling jelas bahwa tsunami sudah ada di depan mata. Tanda yang sudah dapat dicatat sejak tsunami Jepang di tahun 1700-an. Diajarkan dalam buku geologi dan dikenal oleh komunitas ilmiah di seluruh dunia. Namun bagi ratusan ribu orang di Aceh, tanda itu tampak seperti keajaiban, bukan ancaman. Karena negara tidak pernah memberi pengetahuan, tidak memberi peringatan, tidak memberi alat untuk membaca tanda-tanda bahaya. Dan di ruang kosong itulah tsunami datang, menggulung kota tanpa sistem peringatan, tanpa jalur evakuasi, tanpa komunikasi. Dan sekarang dalam kesempatan ini mari kita menyelami lebih dalam dengan pertanyaan-pertanyaan bagaimana semua ini bisa terjadi dan bagaimana sebuah bencana alam berubah menjadi bencana pengetahuan, bencana negara, dan bencana kemanusiaan. Pagi itu pada tanggal 26 Desember di tahun 2004, Aceh masih berada dalam suasana akhir pekan yang tenang. Namun dalam hitungan detik, ketenangan itu berubah menjadi salah satu bencana paling mematikan dalam sejarah modern. Badan Meteorologi dan Geofisika yang sekarang menjadi BMKG dalam laporannya dikutip oleh Kompas, melaporkan bahwa gempa utama terjadi pada pukul 7:59 waktu Indonesia Barat dengan skala 9 magnitudo. Epicentrumnya sendiri berada di kedalaman sekitar 10 km di lepas pantai barat Aceh, tepatnya di wilayah patahan Megatrust yang membentang dari Simelu hingga ke Andaman. Dalam laporan investigatif panjang majalah Tempo, di sana para penyintas menggambarkan momen awal gempa sebagai getaran panjang yang tidak berhenti-henti. Salah satu warga Banda Aceh yang diwawancari Tempo mengatakan bahwa guncangan itu berlangsung seperti gelombang yang berputar dari bawah kaki, bukan sekedar hentakan vertikal sesaat seperti gempa biasa. Sumber lokal dari Serambi Indonesia menuliskan bahwa banyak warga Aceh besar merasakan sensasi seperti laut bergulung dari dalam tanah, seperti deskripsi yang menggambarkan betapa kuatnya mekanisme thrust fault yang mengangkat lantai samudera hingga beberapa meter dalam waktu kurang dari 10 detik. Di beberapa tempat situasinya bahkan lebih ekstrim. Harian Aceh dalam laporan lapangannya menyebut bahwa rumah-rumah panggung di kecamatan Meruksa terlihat seperti dilayangkan oleh tangan tidak terlihat. Orang-orang keluar berhamburan, sebagian tersungkur karena guncangan horizontal yang sangat kuat. Tidak sedikit warga yang mengira bahwa gempa tersebut adalah tanda kiamat, sebagaimana banyak kesaksian yang dikumpulkan dalam dokumentasi lapangan. Getarannya berlangsung lama. United States Geological Survey atau USGS melaporkan bahwa getarannya terjadi sekitar 8-10 menit. Namun banyak warga Aceh melaporkan durasi yang terasa jauh lebih panjang. Kompas mencatat kesaksian seorang ibu di Lampulo yang mengatakan bahwa ia merasa gempa itu seperti tidak akan pernah berhenti. Ketika gempa mereda, warga belum tahu bahwa apa yang terjadi selanjutnya jauh lebih mematikan. Namun tanda-tanda awal itu sebenarnya sudah tampak. Hanya saja sebagian besar masyarakat tidak pernah mendapat pengetahuan untuk mengenalinya. Dan benar saja usai gempa besar, masyarakat berdiri dalam kebingungan. Tanah terasa masih bergoyang lembut akibat gempa susulan. Dalam situasi ini sebuah fenomena alam mulai terjadi, yakni laut surut secara tidak biasa. Beberapa laporan media lokal mencatat fenomena ini dengan sangat detail. Serambi Indonesia menuliskan bahwa sekitar pukul 8:10 sampai 8:20 waktu Indonesia Barat, garis pantai di Ulelue, Lampulo, dan sepanjang pesisir Banda Aceh terlihat mundur hingga 200-500 meter. Batu karang, bangka ikan, bahkan dasar lautan yang biasanya tersembunyi tampak jelas ke permukaan. Salah satu nelayan yang diwawancari Tempo dalam edisi khususnya mengatakan bahwa ia belum pernah melihat laut mundur sejauh itu. Ia menggambarkan bahwa permukaan laut tampak seperti ditelan bumi. Dalam laporan tersebut, Tempo juga menuliskan bahwa banyak warga, khususnya anak-anak, berlarian ke pantai karena mereka penasaran melihat ikan-ikan yang menggelepar. Fenomena yang sama juga dicatat oleh Kompas, di mana mereka menuliskan bahwa laut di pelabuhan Malahayati surut begitu cepat sehingga kapal-kapal kecil yang biasanya terapung mendadak miring dan kandas. Sayangnya, pengetahuan tentang tanda alam tsunami pada waktu itu belum tersebar luas. Liputan 6 menggambarkan bahwa surutnya laut justru dianggap pertanda aman, bukan bahaya.
Banyak warga yang mengira bahwa air sedang istirahat setelah gempa besar, sebuah asumsi yang tragis. Padahal menurut penjelasan ahli tsunami yang dikutip Kompas, dari wawancaranya dengan BMKG pada tahun 2005, surutnya muka laut secara drastis adalah indikasi terjadinya mekanisme drawback. Proses saat massa air laut tersedot kembali ke arah pusat deformasi tektonik, menjadi bagian dari pembentukan gelombang tsunami yang sedang bergerak mendekati daratan. Surutnya air laut ini adalah jeda alam yang singkat, sebuah jeda yang menipu, sunyi, dan fatal. Dan justru pada saat ketenangan inilah, gelombang raksasa sudah terbentuk dan bergerak dengan kecepatan yang tidak terlihat mata, mendekati garis pantai tanpa memberi waktu banyak bagi siapapun untuk memahami apa yang sebenarnya terjadi. Dan untuk gelombang pertama tsunami Aceh itu berbeda-beda di setiap wilayah. Namun satu kesamaan yang tercatat oleh hampir semua laporan media di Indonesia adalah cepatnya waktu kedatangan gelombang pertama setelah gempa besar. Kompas dalam beritanya menyebut bahwa gelombang pertama tiba sekitar 10-15 menit setelah gempa utama. Di wilayah paling dekat dengan epicentrum seperti Loknga dan Lampuk, gelombang bahkan diperkirakan tiba kurang dari 10 menit. Tempo menggambarkan bagaimana gelombang pertama memasuki Banda Aceh sebagai dinding air setinggi pohon kelapa. Menurut saksi mata yang dihimpun Tempo, gelombang pertama bukan yang paling tinggi, tetapi justru yang paling mengejutkan karena datang begitu cepat, menghantam rumah-rumah yang sebagian besar masih utuh setelah gempa. Di wilayah barat Aceh, variasi ketinggian gelombang cukup signifikan. Serambi Indonesia mencatat bahwa di Meruksa, ketinggian gelombang diperkirakan mencapai 9-12 meter. Sementara di Lampulo berkisar antara 6-10 meter. Sementara itu, Harian Aceh menulis bahwa di Loknga, gelombang pertama menyapu segala sesuatu yang berada di jarak 500 meter dari bibir pantai. Ada pula laporan dari Liputan 6 yang menyiarkan kesaksian warga Ulelue yang mengatakan bahwa gelombang pertama terlihat seperti ombak yang datang dari seluruh arah. Karena bentuk geografis teluk membuat air memantul dan membentuk pusaran besar. Gelombang pertama ini diikuti oleh gelombang kedua dan ketiga yang jauh lebih besar. Namun kerusakan terfatal justru terjadi pada gelombang pertama karena ia menghantam masyarakat yang masih berada di titik terendah, baik secara geografis maupun secara kewaspadaan. Gelombang pertama inilah yang memutus jalan, meruntuhkan bangunan rumah sakit, menghancurkan Masjid Raya Baitur Rahman di beberapa sisi luar, dan membawa ribuan orang tersapu dalam hitungan detik. Setiap kawasan di Aceh mengalami tsunami 2004 dengan cara yang berbeda. Bentang alam, jarak dari epicentrum, kepadatan permukiman, hingga orientasi garis pantai membuat tingkat kerusakan sangat bervariasi. Karena itu untuk memahami skala bencana, kita perlu menelusuri kisah dari beberapa kota yang paling terdampak, yakni Melaboh, Calang, Lampuk, dan Banda Aceh. Tempo dalam liputan mendalamnya melaporkan bahwa kerusakan di Melaboh mencapai 80%. Gelombang pertama datang sangat cepat, dan gelombang kedua membawa material yang jauh lebih besar. Dalam laporan itu, wartawan Tempo menggambarkan bahwa rumah-rumah tak lagi berbentuk rumah, melainkan menjadi hamparan papan dan beton yang saling bersilangan. Selain Tempo, Kompas menambahkan bahwa garis pantai bergeser hingga 1 km ke dalam daratan. Sebuah pergerakan drastis yang mencerminkan kekuatan gelombang yang menghantam area tersebut. Banyak korban ditemukan hingga 4 km dari pantai, sesuatu yang dikonfirmasi juga oleh Serambi Indonesia melalui laporan lapangan mereka. Jika Melaboh hancur 80%, kondisi Calang bahkan lebih memilukan. Dalam portal berita pemerintahan Aceh, di sana tercatat bahwa 90% bangunan hilang total. Yang tersisa hanyalah bangkai kendaraan, reruntuhan beton, dan beberapa struktur bertingkat yang rusak berat. Tempo dalam liputannya menjelaskan bahwa Calang memiliki topografi yang membuat gelombang terakselerasi ketika memasuki kawasan kota. Bukit-bukit di sekitarnya menciptakan semacam corong yang memperkuat arus air. Efeknya, ketika gelombang kedua datang, hampir seluruh permukiman tersapu tanpa menyisakan garis pembeda antara jalan dan laut. Kisah Calang memberi kita gambaran betapa beragamnya cara tsunami menghancurkan setiap wilayah. Dan hanya beberapa kilometer dari sana, cerita serupa berlangsung dengan wajah yang berbeda. Lampuk adalah salah satu kawasan pesisir yang paling terkenal di Aceh sebelum tsunami. Namun setelah gelombang datang, desa itu berubah total. Kompas menyebut bahwa gelombang pertama mencapai ketinggian 15-20 meter di kawasan ini, merobohkan hampir seluruh bangunan, termasuk hotel-hotel yang dahulunya berdiri di tepi pantai. Liputan Tempo mencatat satu kisah tragis yang sering dikutip, sebuah masjid yang tetap berdiri di tengah kehancuran, dan itu adalah Masjid Rahmatullah.
Karena masih tetap berdiri, masjid ini menjadi titik berkumpul para penyintas yang terseret arus sebelum gelombang berikutnya datang. Kisah tentang Masjid Rahmatullah yang tetap berdiri di tengah kehancuran menjadi penutup pilu dari apa yang terjadi di Lampung. Namun tragedi tidak berhenti di sana. Beberapa kilometer ke arah timur, pusat kehidupan Aceh menghadapi bencana dengan skala yang tidak kalah dahsyat. Sebagai ibu kota provinsi, Banda Aceh mengalami kombinasi antara dampak gempa besar dan sapuan gelombang tsunami yang masuk jauh ke dalam kota. Kompas menuliskan bahwa gelombang pertama menerjang wilayah seperti Ulelue, Meruksa, dan Lampulo dengan ketinggian 9-12 meter. Sementara gelombang kedua masuk lebih dalam hingga mencapai sekitar Masjid Raya Baitur Rahman. Tempo menambahkan kesaksian dari warga Lampulo yang melihat kapal nelayan raksasa menembus jalan raya, yang kemudian diketahui sebagai kapal PLTD Apung yang terseret sekitar 3 km ke dalam kota. Kesaksian tentang kapal raksasa yang terseret jauh ke daratan itu menjadi gambaran betapa dahsyatnya tenaga air yang menerjang kota. Dari peristiwa itu pula kita dapat melihat bagaimana Banda Aceh berubah seketika. Banda Aceh menjadi representasi paling nyata dari bagaimana tsunami tidak hanya menghancurkan pesisir, tetapi juga melumpuhkan sebuah pusat kota dalam hitungan menit. Namun untuk benar-benar memahami mengapa kehancuran sebesar itu bisa terjadi, kita terlebih dahulu perlu melihat fondasi geologis yang tersembunyi jauh di bawah permukaan lautnya. Sebab di balik pemandangan pesisir yang indah dan kehidupan masyarakat yang tenang, terdapat sebuah dinamika raksasa yang telah bekerja selama jutaan tahun, dan itu adalah pergerakan lempeng tektonik. Tanpa memahami panggung besar yang tersembunyi di bawah permukaan bumi ini, sulit bagi kita menjelaskan bagaimana gempa dahsyat berkekuatan 9,1 sampai 9,3 magnitudo pada 26 Desember 2004 bisa terjadi, dan mengapa ia menimbulkan tingkat kehancuran yang sedemikian besar. USGS dalam ringkasan eksekutifnya tentang M9.1 2004 Sumatera Andaman Earthquake menggambarkan bahwa wilayah barat Sumatera berada tepat di atas jalur yang disebut Sunda Megatrust, sebuah zona subduksi raksasa yang membentang dari Myanmar hingga selatan Pulau Jawa. Disinilah dua lempeng besar bumi bertemu, lempeng Indo-Australia yang terus bergerak perlahan ke arah timur laut menunjam ke bawah lempeng Eurasia dengan kecepatan sekitar 6-7 cm per tahun. Bagi manusia angka itu mungkin terdengar kecil, hampir tidak berarti. Namun bagi bumi yang bekerja dalam skala jutaan tahun, gerakan itu adalah kekuatan raksasa yang tidak pernah berhenti bekerja, menumpuk tekanan demi tekanan hingga akhirnya dilepaskan dalam satu hentakan besar. Dan ketika dua lempeng besar bertemu, keduanya tidak bergerak mulus seperti dua papan kayu yang saling bergesekan. Sebaliknya, mereka terkunci erat akibat gesekan besar di zona kontak, menahan energi yang terus terakumulasi dari gerakan lempeng. Kondisi terkunci inilah yang membuat tekanan tidak bisa dilepas sedikit demi sedikit, melainkan terus menumpuk dalam diam. Selama ratusan tahun, energi ini terperangkap, seperti pegas besar yang ditarik secara perlahan namun terus-menerus. Pada titik tertentu, gesekan tidak lagi mampu menahan tekanan itu, dan pelepasan energi pun terjadi secara tiba-tiba. Dan itulah yang kita kenal sebagai gempa megatrust. Para ahli geologi telah lama mengidentifikasi bahwa segmen barat Sumatera merupakan salah satu bagian yang paling berpotensi menghasilkan gempa besar. Studi pemodelan tsunami yang dilakukan oleh para peneliti, termasuk laporan USGS lainnya berjudul Tsunami Generation from Sumatra Andaman Earthquake, menunjukkan bahwa perpindahan vertikal dasar laut sepanjang ratusan kilometer merupakan penyebab utama tingginya gelombang tsunami di sepanjang pesisir Aceh. Ketika dasar laut terdorong naik beberapa meter secara mendadak, volume air dalam jumlah luar biasa besar pun terdorong ke atas dan kemudian merambat keluar dalam bentuk gelombang yang bergerak secepat pesawat jet di perairan dalam. Namun pertanyaannya adalah, mengapa Aceh, khususnya bagian ujung utara Pulau Sumatera, menjadi lokasi yang paling terdampak? Untuk menjawab pertanyaan ini perlu dipahami bahwa patahan besar yang pecah pada tahun 2004 mencakup segmen panjang yang membentang dari barat Aceh hingga Kepulauan Andaman dan Nicobar. Bagian yang berada paling dekat dengan epicentrum, yakni daerah pesisir Aceh, menerima energi paling besar karena berada tepat di sepanjang zona deformasi dasar laut itu sendiri. Wilayah ini menjadi yang pertama kali merasakan guncangan panjang yang dalam banyak kesaksian berlangsung hampir 10 menit dan juga menjadi yang pertama kali dihantam gelombang tsunami setelah permukaan laut mengalami penurunan drastis akibat tarikan awal gelombang. Selain itu, bentuk geografis pesisir Aceh turut memperkuat dampak yang terjadi.
Teluk-teluk sempit dan daerah pesisir yang menghadap langsung ke barat seperti di Loknga, Lampuk, Melabo, dan Calang berfungsi seperti corong alami mengarahkan dan memperkuat energi gelombang. Para peneliti tsunami dalam berbagai studi lapangan pasca 2004 seperti yang dilakukan oleh kelompok peneliti internasional bekerja sama dengan Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi atau BRR Aceh Nias mendokumentasikan bagaimana tinggi gelombang di beberapa tempat mencapai 20 hingga 30 meter. Sebuah angka yang secara geologis mungkin terjadi ketika konfigurasi dasar laut dan geometri pesisir berperan memperkuat gelombang. Dalam konteks sejarah tektonik, gempa besar di Sumatera bukanlah fenomena baru. Catatan kolonial Belanda dan penelitian arkeologi sedimen menunjukkan bahwa wilayah ini telah berkali-kali dilanda tsunami besar dalam ratusan hingga ribuan tahun terakhir. Namun tidak ada dokumentasi yang menunjukkan kejadian dalam skala besar tsunami yang terjadi di tahun 2004 dalam memori sejarah modern. Kondisi inilah yang membuat banyak masyarakat tidak menyadari tanda-tanda awal tsunami, seperti surutnya air laut secara ekstrim. Dengan memahami latar belakang geologis ini, kita dapat melihat bahwa bencana Aceh bukanlah peristiwa tunggal yang datang secara tiba-tiba, tetapi merupakan puncak dari sebuah proses panjang yang bekerja jauh di luar batas persepsi manusia. Zona subduksi yang selama ini diam dan terkunci akhirnya melepaskan energi dalam skala yang hanya terjadi beberapa kali dalam 100 hingga beberapa ratus tahun. Aceh kebetulan berada tepat di sisi panggung tempat dua lempeng raksasa itu saling menekan, dan begitu tekanan itu pecah, dampaknya tidak terhindarkan. Ketika gelombang pertama datang, reaksi warga sangat beragam, dipengaruhi oleh lokasi, usia, dan pemahaman mereka terhadap fenomena alam. BBC menggambarkan bahwa banyak warga langsung berlari ke arah dataran lebih tinggi tanpa berpikir panjang, sementara yang lain justru terdiam karena panik dan tidak tahu harus berbuat apa. Kompas mencatat kisah seorang ayah di Ulelue yang menggendong dua anaknya sambil berlari ke arah bukit, namun akhirnya harus melepaskan pegangan salah satu anaknya ketika gelombang kedua datang. Kesaksian-kesaksian semacam ini menjadi gambaran betapa naluri bertahan hidup seringkali bertabrakan dengan kenyataan fisik yang tidak tertandingi. Di sisi lain, laporan dari Serambi Indonesia menunjukkan adanya solidaritas spontan di tengah kepanikan. Dalam beritanya itu mereka menceritakan bagaimana warga di daerah lebih tinggi seperti Lampase menyambut penyintas yang basah, terluka, dan kehilangan keluarga, memberikan mereka air minum, pakaian, dan tempat berlindung meski dalam keterbatasan. Bahkan di beberapa tempat yang tersapu habis seperti Lampuk, liputan 6 beberapa hari setelah tsunami terjadi menayangkan rekaman warga yang saling membantu menarik korban dari pusaran air. Meski banyak orang panik, solidaritas yang muncul di menit-menit awal bencana menunjukkan bahwa masyarakat Aceh memiliki jaringan sosial yang kuat, yang justru menjadi kunci bertahannya banyak nyawa sebelum bantuan resmi datang. Peralihan antara panik dan solidaritas ini menciptakan gambaran utuh mengenai bagaimana masyarakat merespon bencana yang datang tanpa peringatan. Naluri bertahan hidup, rasa takut yang sangat manusiawi, dan dorongan untuk saling menolong menjadi 3 dimensi yang berjalan bersama di hari itu. Namun, segala upaya itu berlangsung dalam keadaan yang benar-benar tanpa instruksi, karena pada saat yang sama, Aceh kehilangan seluruh sarana untuk berkomunikasi. Harian Aceh menyebut bahwa seluruh jaringan telepon rumah, seluler, dan radio hancur dalam hitungan menit. Sementara itu, Kompas menuliskan bahwa kantor-kantor dinas komunikasi provinsi ikut rusak sehingga pesan darurat tidak dapat dikirim keluar daerah. Tidak hanya telekomunikasi, tetapi juga infrastruktur listrik. Gardu-gardu listrik di kota Banda Aceh rusak parah sehingga kota tenggelam dalam kegelapan sejak pagi hari. Ketika malam tiba, Aceh benar-benar terputus dari dunia luar, tanpa komunikasi, tanpa penerangan, dan tanpa koordinasi penyelamatan yang memadai. Runtuhnya infrastruktur informasi ini memperparah dampak bencana, karena tidak ada peringatan resmi yang dapat membantu warga menghindari gelombang susulan. Dalam laporan Liputan 6, seorang pejabat SAR bahkan menyebut bahwa kami tidak tahu apa yang sebenarnya terjadi sampai helikopter dari Medan datang keesokan harinya. Situasi tersebut menunjukkan bahwa persoalan yang muncul bukan hanya berasal dari besarnya skala kehancuran, tetapi juga dari kondisi sistemik yang telah rapuh jauh sebelum gelombang tiba. Kerentanan inilah yang kemudian tercermin jelas dalam respon awal terhadap tsunami Aceh, yang bukan sekedar terlambat, tetapi tersandra oleh rangkaian hambatan struktural yang telah lama menumpuk sebelum bencana datang.
Respon awal terhadap tsunami Aceh bukan sekadar terlambat, melainkan terperangkap dalam satu rangkaian hambatan struktural yang telah menumpuk sejak jauh sebelum bencana datang. Aceh pada pagi hari di tanggal 26 Desember 2004 praktis terputus dari dunia luar. Lapangan udara Sultan Iskandar Muda rusak dan terendam. Banyak jalan utama termasuk jalur Banda Aceh, Melabuh, ambruk atau tersapu. Pelabuhan Ulelue hilang di telan laut. Komunikasi seluler dan kabel putus total. Kantor PBB untuk Koordinasi Urusan Kemanusiaan dalam laporannya di tahun 2005 menyebutkan bahwa 24 jam pertama tidak ada data pasti tentang kondisi Aceh karena pemerintah pusat tidak dapat terhubung dengan pemerintah daerah. Kedua adalah konflik berkepanjangan antara pemerintah Indonesia dan Gerakan Aceh Merdeka atau GAM. Selama bertahun-tahun, Aceh berada dalam situasi zona operasi militer yang membuat mobilitas sipil dan lembaga internasional sangat terbatas sebelum tsunami terjadi. Ketika tsunami datang, status ini membuat distribusi bantuan menjadi rumit. Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB dan lembaga internasional mencatat bahwa banyak daerah yang sulit dijangkau karena pertimbangan keamanan atau ketiadaan kehadiran pemerintah di tingkat lokal. Bahkan, beberapa laporan menyebutkan adanya wilayah yang sama sekali tidak terdata hingga hari keempat atau kelima. Ketiga, koordinasi. Pemerintah pusat tidak memiliki protokol darurat untuk bencana berskala internasional, sehingga 48 jam pertama dipenuhi kebingungan birokrasi. Sistem penilaian cepat kerusakan atau rapid assessment tidak tersedia. BRR Aceh Nias dalam evaluasi internalnya pada tahun 2006 mengakui bahwa penanganan awal sangat terfragmentasi dengan kementerian, lembaga, dan aktor lokal bekerja tanpa satu pusat kendali jelas. Di lapangan, para penyintas menunggu tanpa informasi terkait kedatangan bantuan. Banyak yang bertahan hidup dengan memungut makanan dari reruntuhan. Human Rights Watch dalam laporannya pada tahun 2005 menggambarkan suasana hari-hari pertama itu sebagai vacuum of authority, sebuah kekosongan otoritas yang membuat rakyat Aceh merasa benar-benar sendirian menghadapi kehancuran yang menimpa mereka. Hambatan-hambatan inilah yang membuat fase awal penyelamatan berjalan sangat lambat meskipun kebutuhan begitu mendesak, dan justru karena kombinasi akses yang runtuh, konflik yang belum selesai, serta koordinasi yang belum matang, maka dunia internasional kemudian masuk dengan skala bantuan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Dalam 72 jam setelah bencana, lebih dari 50 negara mengumumkan komitmen bantuan dan jumlah itu meningkat menjadi lebih dari 100 negara dalam 2 minggu. Global Humanitarian Assistance dalam laporannya pada tahun 2006 menyebutkan bahwa bencana ini memicu total komitmen bantuan internasional hingga 14 miliar US dollar yang menjadikannya salah satu respon kemanusiaan terbesar sepanjang masa. Amerika Serikat mengirimkan kapal induk USS Abraham Lincoln ke perairan Aceh untuk membantu evakuasi medis dan distribusi logistik udara. Australia mengarahkan lebih dari 1.000 personel militer dan bantuan senilai 1 miliar US dollar. Jepang, Jerman, Kanada, Uni Eropa, dan negara-negara Timur Tengah turut mengirim tim SAR, logistik, helikopter, kapal, hingga tenaga medis. Yang paling mengubah situasi adalah masuknya lembaga-lembaga global seperti UNICEF, UNOCHA, WHO, WFP, UNHCR, serta ratusan NGO internasional. Dalam laporan BRR pada tahun 2009, Aceh menerima lebih dari 470 organisasi asing yang terlibat langsung dalam operasi kemanusiaan dan rekonstruksi. Skala ini tidak pernah terjadi sebelumnya dalam sejarah Indonesia. Operasi darurat ini mencakup berbagai langkah besar yang digerakkan secara simultan. Sebuah jembatan udara kemanusiaan internasional dibuka, menjadikan Bandara Sultan Iskandar Muda salah satu bandara tersibuk di Asia selama hampir 2 bulan. Di sisi lain, World Food Program mulai mendistribusikan makanan kepada lebih dari 500.000 penyintas pada hari ke-10 pasca bencana, memastikan kebutuhan dasar tetap terpenuhi di tengah kekacauan. Upaya pembangunan hunian darurat juga dilakukan secara masif, dengan lebih dari 100.000 unit rumah sementara berhasil diselesaikan hanya dalam tahun pertama. Selain itu, pelayanan kesehatan dilakukan secara besar-besaran, meliputi vaksinasi, penanganan luka terbuka, serta berbagai langkah pencegahan epidemi yang biasanya mengancam wilayah terdampak bencana besar. Seluruh rangkaian operasi kemanusiaan ini bukan sekadar menjawab kebutuhan mendesak para penyintas, tetapi juga membuka ruang kerjasama yang jauh lebih luas. Dari titik inilah, terlihat bahwa dampak bantuan dunia tidak terhenti pada pemulihan fisik semata, melainkan menjalar ke ranah politik dan diplomasi. Banyak analis, termasuk dari Bappenas dan UNDP, menyebut respon global ini sebagai momentum diplomatik yang mempercepat proses perdamaian antara pemerintah Indonesia dan GAM, yang kemudian diwujudkan dalam perjanjian Helsinki di tahun 2005.
21 tahun setelah tsunami Aceh, Aceh masih menyimpan jejak yang tidak terlihat mata. Trauma, perubahan sosial, dan identitas kolektif yang dibentuk oleh tragedi itu. Jejak-jejak inilah yang mengingatkan kita bahwa dampak sebuah bencana tidak berhenti pada rusaknya bangunan atau hilangnya nyawa. Ia terus hidup dalam ingatan, pola relasi, dan cara sebuah masyarakat melihat dirinya sendiri. Dan dalam keseluruhan jejak ini, trauma menjadi warisan paling sunyi. Banyak penyintas mengalami gejala post-traumatic stress disorder atau PTSD dengan gejala seperti mimpi buruk, rasa takut mendengar suara ombak besar, hingga kesulitan tidur selama bertahun-tahun. Studi Health Research Board Indonesia pada tahun 2008 menemukan bahwa hampir 35% penyintas Aceh menunjukkan gejala PTSD hingga 3 tahun setelah bencana. Temuan ini memperlihatkan bahwa luka yang ditinggalkan tsunami tidak hanya tertinggal di tubuh dan ruang fisik, tetapi juga meresap ke dalam kehidupan sehari-hari, membentuk cara orang memproses kehilangan dan berduka. Masjid-masjid dipenuhi doa tahlil selama berbulan-bulan. Kematian mendadak puluhan ribu anggota keluarga menciptakan kekosongan sosial yang tidak mudah dipulihkan. Perubahan demografis juga terjadi secara drastis. Di beberapa kecamatan pesisir, lebih dari separuh populasi hilang dalam satu hari. Banyak desa yang kemudian dihuni oleh komposisi masyarakat baru, pengungsi dari wilayah lain, pekerja rekonstruksi dari seluruh Indonesia, serta ratusan lembaga internasional yang berkantor di Aceh antara tahun 2005 dan tahun 2009. Ini mengubah dinamika sosial, ekonomi, dan bahkan politik lokal. Aceh untuk pertama kalinya menjadi ruang pertemuan global. Ada pekerja Turki, Norwegia, Jepang, Australia, hingga relawan dari Arab. Di sisi lain, struktur keluarga berubah drastis. Ribuan anak menjadi yatim atau piatu. Sebagian kehilangan kedua orang tuanya. UNICEF dalam laporannya pada tahun 2006 menyebutkan angka lebih dari 2.500 anak tanpa wali keluarga di Aceh pasca bencana. Banyak keluarga besar kemudian membentuk pola asuh kolektif, di mana seorang anak dibesarkan oleh paman, bibi, atau nenek, menghidupkan kembali pola kekeluargaan tradisional Aceh yang berbasis komunitas. Tetapi dari semua dampak sosial jangka panjang itu, yang paling penting adalah perubahan identitas kolektif. Bencana ini menjadi titik balik sejarah masyarakat Aceh. Banyak ulama memaknai tsunami sebagai peringatan dan ujian, sementara sebagian masyarakat melihatnya sebagai takdir yang mengakhiri peperangan panjang antara pemerintah dan GAM. Tidak sedikit yang mengatakan bahwa tsunami adalah pemutus rantai kekerasan, karena tanpa tragedi itu, proses perdamaian Helsinki mungkin tidak akan terjadi secepat itu. Tsunami juga mengubah cara masyarakat memaknai ruang. Rumah-rumah di pesisir dibangun kembali dengan pertimbangan jarak aman. Ada desa yang memutuskan tidak kembali ke lokasi lama. Kenangan kolektif tidak hanya tertanam dalam cerita dan doa, tetapi juga dalam tata ruang, monumen, museum, bahkan nama-nama jalan. Museum Tsunami Aceh, kapal PLTD, dan perahu yang tersangkut di atap rumah di Lampulo menjadi penanda visual dari identitas baru Aceh sebagai wilayah yang pernah bangkit dari lenyapnya nyawa dan kota. Pada akhirnya dampak sosial jangka panjang tsunami adalah cerita tentang manusia yang mencoba menyusun kembali dunianya setelah dunia itu diambil dalam hitungan menit. Dan Aceh hari ini adalah hasil dari proses itu. Sebuah masyarakat yang terluka, tetapi juga sebuah masyarakat yang belajar, bertahan, dan membangun identitasnya dari reruntuhan kota.